Gaban. Gillingham sedang mencari anak-anak di Elbaf yang sudah sadar dari pengaruh tidurnya, namun kini dia dihadang oleh Jinbei sehingga dia belum juga kembali. Somers pun menyuruh Gunko untuk mencari Gillingham, sehingga Gunko pun mulai pergi mencarinya. Kini Somers harus menghadapi Gaban seorang diri. Memang Somers sangat terdesak karena harus bertarung sendirian melawan musuh sekuat Gaban. Tapi dia cukup terbantu dengan monster-monster yang dia ciptakan dari ketakutan anak-anak Elbaf di sana. Bagaimanapun juga, Somers tidak boleh membiarkan siapapun menggagalkan misi mereka. Ksatria Suci memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dalam penyelesaian setiap misi, sehingga mereka sangat profesional dan sangat paham apa yang harus dilakukan saat ini. Sambil bergerak menyusul Gillingham, Gunko sempat menghubungi Gorosei dan menceritakan keadaan mereka di Pulau Elbaf sekarang ini. Dengan pertimbangan yang matang, Gorosei pun telah mengizinkannya untuk memanggil Ksatria Suci lain datang membantu mereka di Pulau Elbaf. Pada pembahasan sebelumnya, orang yang Gunko panggil melalui lingkaran sihir adalah Ksatria Suci yang berasal dari keluarga Jay Garcia. Namun tanpa Gunko ketahui, Loki sudah bebas dan melarikan diri dari dunia bawah, sehingga kini dia muncul di hadapan Gunko. Sang pangeran itu sangat bersemangat untuk balas dendam atas apa yang telah Gunko lakukan kepadanya. Tak lama berselang, Luffy juga muncul karena si topi jerami itu memang mengejar Loki dari dunia bawah. Luffy datang dalam mode Gear 5 sehingga Gunko pun terkejut karena dia melihat sosok Nika. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, sosok yang paling ditakuti oleh Gunko memang adalah Nika. Kilas balik singkat tentang Gunko pun akhirnya diperlihatkan, dan kita bisa mengetahui secara detail alasan mengapa Gunko sangat takut kepada Nika. Rupanya saat masih kecil, orang tua Gunko sering menceritakan soal legenda Nika. Bahkan orang tuanya bilang ada kemungkinan pada masa depan nanti Nika akan muncul kembali dan menjadi musuh yang sangat berbahaya untuk para Tenryubito. Dari sanalah ketakutan besar Gunko terhadap Nika mulai muncul. Walau sekarang dia sudah tumbuh menjadi wanita yang sangat kuat, tapi rasa takut itu masih tetap ada. Gunko sebagai Tenryubito dan menjabat sebagai Ksatria Suci sudah terbiasa hidup enak dan bisa mendapatkan apapun yang dia mau dengan statusnya itu. Sehingga jika Nika mengalahkan pemerintah dunia dan menjatuhkan para Tenryubito dari kekuasaan saat ini, maka Gunko tahu bahwa dia akan hidup susah. Dia tidak mau hidup sebagai rakyat bawah, sehingga dia sangat takut jika Nika muncul dan mengacaukan semua kebahagiaan yang sudah dia punya saat ini. Bahkan sebenarnya bukan hanya itu saja yang dia takutkan, tapi Gunko yakin jika Tenryubito dijatuhkan dari singgasananya, mereka tidak hanya akan menjadi miskin saja, tapi juga akan dieksekusi oleh para rakyat bawah. Ini memang pernah terjadi kepada keluarga Doflamingo saat dia masih kecil, tapi untungnya pada saat itu Doflamingo mengeluarkan Hoshoku Haki, sehingga para warga yang akan mengeksekusinya pingsan dan keluarga Doflamingo masih bisa selamat. Kembali ke masa kini, Gunko gemetar saat melihat Luffy dalam mode Gear 5. Ksatria Suci dari keluarga Jay Garcia yang dia panggil tadi pun bisa melihat gelagat aneh dari Gunko, sehingga dia bertanya apa yang terjadi. Sementara itu, Loki bilang kepada Luffy untuk tidak mengganggunya, sebab beberapa waktu yang lalu, wanita berbalut perban di hadapan mereka saat ini menghajar Loki ketika dia masih dalam keadaan terantai. Bahkan wanita tersebut juga menghabisi para hewan buas yang telah dianggap teman oleh Loki di sana. Loki juga menambahkan wanita itu pun adalah seorang Tenryubito, sehingga tak ada alasan bagi Luffy untuk mengganggu Loki yang akan menghajarnya, karena Tenryubito memang merupakan musuh dari semua orang. Loki juga heran mengapa Gunko merasa sangat ketakutan ketika melihat Luffy, sedangkan ketika melihat Loki, Gunko tidak setakut itu. Loki pun mulai menduga jangan-jangan Luffy dalam wujud Nika ini jauh lebih kuat daripada dirinya. Kemudian diperlihatkan Gunko sudah bisa mengendalikan diri dari rasa takutnya terhadap Nika. Dia pun mulai mengambil jarak dari Loki dan Luffy. Dia bilang kepada Ksatria Suci yang baru datang itu, dirinya akan melawan si raksasa, sedangkan Ksatria Suci dari keluarga Jay Garcia itu harus melawan Luffy. Rupanya Gunko masih menghindari bertarung melawan Luffy dan memilih untuk bertarung melawan Loki, yang mana berarti dia masih takut pada sosok Nika di hadapannya itu. Mereka pun sepakat dan melancarkan serangan secara bersamaan kepada Loki dan Luffy. Untung saja sang pangeran raksasa dan sang Yonko itu bereaksi dengan cepat. Loki menangkis serangan Gunko, sedangkan Luffy menghindari serangan Ksatria Suci dari keluarga Jay Garcia itu. Loki pun berkata, sekarang Luffy sudah lihat sendiri bahwa para musuh ini memang harus segera dihabisi. Luffy juga setuju karena dia merasa kesal diserang secara mendadak seperti tadi. Luffy bilang, jika nanti Loki kembali berulah, maka dia tetap akan menghentikan Loki. Namun untuk sekarang, mari beri pelajaran kepada para Tenryubito itu. Loki bilang dia juga nanti akan mencoba mengetes lebih kuat mana antara dirinya dengan Luffy, karena dia merasa sangat penasaran. Tapi kini mereka harus bekerja sama dulu agar dua Ksatria Suci di hadapan mereka bisa diatasi dengan cepat. Luffy dan Loki pun melancarkan serangan secara bersamaan kepada para Ksatria Suci itu. Luffy memakai salah satu teknik dalam mode Gear 5 yang bernama White Star Gun, sedangkan Loki dia menyerang Gunko dengan palu Ragnir. Tapi kali ini tidak mendatangkan petir, melainkan menciptakan efek angin dari ayunan palu itu. Jadi rupanya Loki tidak hanya bisa mendatangkan petir saja dari palu Ragnir, melainkan dia juga bisa mendatangkan angin besar dari palu itu. Ksatria Suci dari keluarga Jay Garcia dan juga Gunko sama-sama terhempas walau mereka masih sempat menangkis.
Beralih ke tempat Gaban, dia bisa merasakan haki dari Loki dan Luffy. Dia pun bilang rupanya situasi saat ini telah menjadi semakin menarik. Sementara itu, Somers bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, karena Somers juga dapat merasakan haki yang besar dari Luffy dan Loki. Gaban pun segera melancarkan serangan kepada Somers menggunakan teknik yang sangat kuat dari kedua kapaknya. Memang Somers sempat menangkis dengan pedang yang dilapisi dengan Bushoku haki tingkat tinggi, tapi sang kesatria suci itu tetap terlempar jauh ke dalam hutan. Para monster ciptaan Somers dari ketakutan anak-anak di sana pun mulai dilenyapkan oleh Gaban satu persatu. Somers pun bangkit dan hendak kembali ke tempat Gaban untuk bertarung. Namun sebelum itu, tiba-tiba dia terpikir ide yang lebih bagus. Dengan kekuatannya, dia menciptakan beberapa monster terkuat dari ketakutan orang-orang yang dia simpan sebelumnya. Cara kerja kekuatan Somers rupanya cukup menarik. Dia bisa menghafal dan menyimpan semua monster yang pernah dia ciptakan, sehingga pada kesempatan lain dia dapat menciptakan monster-monster yang sama. Jadi kali ini dia memunculkan monster-monster paling kuat dari semua koleksi rasa takut yang dia miliki dari orang-orang sebelumnya. Tentu ada batasan dalam jumlah monster yang dia ciptakan pada satu waktu. Nah, saat ini Somers melakukannya hingga mencapai batas itu. Dia pun memerintahkan para monster tersebut untuk pergi ke tempat Gaban dan menyerangnya. Sementara itu, Somers tidak menyusul para monster, melainkan dia secara diam-diam menuju ke sekolah Walrus. Nah, ke area sekolah, di sana ada Cullen, si bocah raksasa yang merupakan anak dari Gaban. Dia ada di tempat itu karena ikut bersama Robin dan yang lain. Cullen yang melihat pertempuran di hutan antara para raksasa melawan para monster-monster itu sangat ingin melibatkan diri. Cullen merupakan bocah yang sangat pemberani, berbeda dengan anak-anak lain yang terbilang sangat penakut. Tapi Robin melarang itu karena hal tersebut sangat berbahaya. Usopp juga setuju dengan Robin. Usopp meminta Cullen untuk tenang dan menyerahkan masalah ini kepada orang-orang dewasa. Pertempuran di hutan itu pun berjalan dengan semakin panas dan terlihat mulai terjadi kebakaran di beberapa titik karena ada monster-monster tertentu yang dapat mengeluarkan api dan petir. Seperti yang kita tahu, keadaan akan semakin merepotkan jika kebakaran hutan mulai menyebar. Setelah itu, cerita berpindah ke tempat yang jauh dari sana, memperlihatkan keadaan di dalam kastil Mary Joyce. Im Sama sedang berada di ruangan bunga, dan pelayannya datang memasuki ruangan tersebut. Dia melaporkan perkembangan pertempuran antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia dan angkatan laut. Pelayan itu bilang, saat ini, Dragon sedang bertarung dengan sengit melawan Garling. Dia juga berkata, menurutnya, pasukan gabungan dari pemerintah dunia dan angkatan laut di bawah sana masih cukup solid, sehingga kecil kemungkinan pasukan revolusi bisa menang. Namun, Im Sama menegurnya dengan bilang, untuk tidak mudah terkecoh. Sebab Im Sama menduga orang seperti Dragon memiliki rencana rahasia di balik aksi penyerangan yang terang-terangan ini. Setelah itu, pelayan Im Sama memberitahu tentang keadaan para kesatria suci dalam misi di Pulau Elbaf. Dia bilang tadi Gunko telah memanggil kesatria suci tambahan untuk datang ke sana. Namun setelah itu, masih belum ada kabar lagi dari mereka, sehingga dia menduga mereka saat ini sedang sangat kerepotan. Im Sama pun berkata, bagaimanapun juga, Elbaf harus ditundukkan oleh pemerintah dunia, dan si topi jerami yang ada di tempat itu pun harus segera dihentikan. Kemudian Im Sama memanggil 4 Gorosei yang ada di Mary Joyce untuk datang menghadapnya. Kembali ke Pulau Elbaf, diperlihatkan pertarungan Luffy dan Loki melawan Gunko dan kesatria suci yang baru datang itu masih berlanjut. Dalam pertarungan tersebut, Luffy dan Loki sangat mendominasi. Dua kesatria suci yang mereka hadapi memang kuat, tapi Luffy dan Loki jauh lebih kuat dari mereka, sehingga Gunko dan rekannya itu tampak sangat kewalahan. Tak lama berselang, Zoro dan Sanji pun datang ke sana. Mengapa mereka terlambat ketika mengejar Loki? Karena Sanji berkali-kali dibuat repot oleh Zoro yang sering tersesat. Di sana, mereka pun tampak terkejut ketika melihat Luffy bekerja sama dengan Loki. Luffy menjelaskan kerjasama ini hanya bersifat sementara karena mereka sama-sama sedang menghadapi Tenryubito. Dia pun bilang mereka bisa mengatasi masalah ini, sehingga lebih baik Zoro dan Sanji pergi saja untuk mengecek keadaan dari teman-teman yang lain atau keadaan dari para raksasa. Berpindah ke sekolah Walrus, Somers muncul di tempat itu. Saat ini, Gaban belum menyusul Somers karena dia masih membasmi para monster terkuat yang Somers ciptakan tadi. Memang monster-monster itu bukan tandingan Gaban, tapi tetap butuh waktu untuk mengalahkan mereka semua. Ketika Somers datang ke sekolah Walrus, Robin dan kawan-kawan menjadi sangat terkejut. Somers selalu melompat ke arah mereka untuk segera menyerang, tapi untung saja Zoro dan Sanji tiba tepat waktu. Mereka berdua pun dengan cepat melancarkan serangan secara bersamaan, sehingga Somers ketika langsung terpental. Kekuatan Somers saat ini sudah terkuras banyak akibat pertarungan melawan Gaban tadi. Selain itu, dia juga telah menciptakan banyak monster dari ketakutan orang-orang di sana, sehingga itu semakin menguras tenaga Somers. Tak heran dia tidak bisa menahan serangan gabungan dari Zoro dan Sanji. Sang kesatria suci itu pun bilang lagi-lagi muncul orang-orang yang sangat merepotkan. Somers pun paham misi kali ini akan jauh lebih sulit dibanding misi-misi